Saudara, Allah adalah terang. Dan Dia memanggil kita untuk bangkit dan menjadi terang. Apa yang akan terjadi kalau saya dan saudara bangkit dan menjadi terangnya Tuhan? Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk menolong anak-anak Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel ini. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam video ini dan dua video yang lain adalah topik tentang bangkit dan menjadi terang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika hidup kita menjadi terang. Namun sebelum kita akan melanjutkan perenungan ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya,
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua. Kita masih dalam topik bangkit dan menjadi terang. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Dan apa yang akan terjadi jika saya dan saudara bangkit dan menjadi terang? Di video yang pertama kita sudah belajar dari Yesaya pasal yang ke-60 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita sudah belajar bahwa perintah Tuhan di dalam ayat 1 mengatakan bangkit dan menjadi teranglah. Nah, kita sudah belajar kenapa saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang. Karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada satu kondisi di mana bumi ini sedang ditutupi oleh kegelapan tanpa terang Tuhan. Sedang menutupi bangsa-bangsa. Mereka membutuhkan terang Tuhan. Dan firman Tuhan memerintahkan saya dan saudara untuk bangkit dan menjadi terang. Kenapa? Karena mereka butuh terang Tuhan. Tanpa terang Tuhan mereka akan binasa. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan tanpa terang Tuhan, siapapun dia, maka hidupnya akan berakhir kepada kebinasaan. Karena mereka hidup dalam kegelapan tanpa terang Tuhan, dan berakhir pun akan berakhir dalam kekelaman. Itu sebabnya mereka membutuhkan terang Tuhan. Dan Tuhan mau saya dan saudaralah yang bangkit dan menjadi terang, saudara. Dan firman Tuhan menegaskan di ayat yang pertama, bangkit dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya saya dan saudara berpotensi untuk menjadi terang, mampu untuk menjadi terang. Kenapa? Karena terang Tuhan itu ada pada kita. Dan terang Tuhan itulah yang akan bersinar melalui kehidupan kita, menerangi orang lain. Saya dan saudara mampu untuk hidup menjadi terang. Di ayat kedua juga dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Karena terang Tuhan itu telah terbit dalam kita sebagai orang percaya. Dia sudah tinggal dalam diri kita yang memampukan kita untuk hidup menjadi terang Tuhan. Berdasarkan cara kehidupan kita. Kita bisa menjadi terang dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika orang lain melihat cara kita menjalani kehidupan kita, setelah kita menjadi orang percaya, setelah Tuhan tinggal dalam diri kita karena kita sudah menjadi orang percaya, maka kita mampu untuk menjadi terang. Dan orang lain akan melihat terang Tuhan itu dalam diri kita. Karena terang Tuhan itu sendirilah yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Dan di video pertama kita sudah belajar apa yang akan terjadi kalau saya dan saudara bangkit dan menjadi terang untuk menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan, untuk menerangi keluarga-keluarga kita yang mungkin ada yang hidup dalam kegelapan. Maka firman Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa, itu ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Bahkan di ayat 4 dikatakan, angkatlah mukamu dan lihat di sekelilingmu, maka mereka semua datang kepadamu, anakmu laki-laki dari jauh dan anak perempuan akan digendong. Saudara lihat, orang banyak yang disebut sebagai bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, bahkan raja-raja,
orang-orang terpandang, orang-orang yang berhasil dalam ukuran dunia. Ternyata mereka juga perlu terang Tuhan. Karena memang siapapun seberhasil apapun hidup mereka, tanpa terang Tuhan, hidup mereka tidak akan ada artinya dan akan berakhir kepada kebinasaan. Bahkan dikatakan anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mereka pun akan datang kepada Tuhan ketika kita bangkit dan menjadi terang. Saudara, sekeliling saudara butuh terang Tuhan. Keluarga-keluarga kita butuh terang Tuhan. Orang-orang lain butuh terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita bangkit untuk siap menjadi terang. Dengan kita bangkit dan siap hidup kita menjadi terang, maka terang Tuhan itulah yang akan bersinar melalui kehidupan kita, menerangi banyak orang. Dan di video pertama kita sudah mendengar kisah-kisah bagaimana orang-orang yang paling mustahil pun mereka bisa datang kepada Tuhan ketika ada orang yang siap untuk menjadi terang. Ada istri yang siap menjadi terang dengan mendoakan suaminya datang bertobat kepada Tuhan. Dan begitu banyak kisah yang lain, orang-orang yang sepertinya mustahil dalam pemandangan manusia untuk bertobat dan datang kepada Tuhan, tetapi akhirnya mereka datang kepada Tuhan ketika ada orang-orang yang siap menjadi terang. Saudara, kalau saudara siap menjadi terang dalam kehidupan saudara, maka akan banyak orang datang kepada terang yang terbit atas saudara, yaitu Tuhan yang bersinar dalam kehidupan saudara. Keluarga-keluarga saudara yang sepertinya mustahil dimenangkan itu, mustahil dibawa kepada Tuhan itu, mereka pun akan datang kepada Tuhan ketika hidup saudara terus hidup menjadi terang. Saudara siap menjadi terang. Itu sebabnya hiduplah menjadi terang Tuhan. Dan hal kedua yang saya ingin kita pelajari dalam video ini, hal kedua yang akan terjadi ketika saya dan saudara siap untuk menjadi terang adalah di ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, kata firman Tuhan. Engkau akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Jadi ada satu situasi, jika saudara dan saya hidup menjadi terang, kita sendiri akan heran. Kita sendiri akan tercengang-cengang, kata firman Tuhan. Sebab apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Itu yang dicatat di ayat yang kelima ini. Saya dan saudara akan terheran-heran melihat kelimpahan atau berkat Tuhan yang Tuhan alirkan ke dalam kehidupan kita. Dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lalu kemudian kalau saudara baca selanjutnya ayat 6 juga disebutkan sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Efata, mereka semua akan datang dari Seba dan seterusnya. Akan banyak, disebutkan banyak bentuk berkat-berkat Tuhan, kelimpahan, harta benda yang disebutkan di sini akan beralih kepadamu, kata firman Tuhan. Artinya saudara, kalau saya dan saudara hidup menjadi terang, di samping ketika kita hidup menjadi terang, orang-orang akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Maka di samping itu juga, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Dia juga akan memperhatikan kita, saya dan saudara, ketika kita hidup menjadi terang. Firman-Nya mencatat bahwa Dia akan membuat saya dan saudara terheran-heran dan tercengang-cengang. Karena kekayaan, kelimpahan akan beralih kepadamu, kata firman Tuhan. Dia akan mengalirkan kekayaan dengan caranya sendiri ke dalam kehidupan kita masing-masing ketika hidup kita menjadi terang. Dia punya banyak cara untuk memberkati saya dan saudara di zaman ini, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Saya percaya orang-orang yang hidup menjadi terang Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati orang itu, memberkati kehidupan orang-orang itu. Dan saya percaya, kalau hidup saudara hidup menjadi terang dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sendiri akan bekerja, Tuhan sendiri akan campur tangan menurut caranya. Dia akan membuka jalan untuk mengalirkan berkat ke dalam kehidupan saudara. Sampai saudara sendiri akan kaget melihat, firman Tuhan ini mencatat di ayat 5 tadi. Kamu akan melihat dengan berseri-seri, dengan tercengang-cengang, dan kamu akan berbesar hati. Karena kelimpahan beralih kepadamu. Kambing domba beralih kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, kata firman Tuhan. Itu bentuk-bentuk berkat kelimpahan yang dialirkan Tuhan kepada orang, kepada bangsa yang hidup menjadi terang. Kalau saya dan saudara hidup menjadi terang, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan bagiannya.
Bukan itu yang kita kejar. Bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi firman Tuhan sendiri yang berjanji, kalau saya dan saudara hidup menjadi terang, maka Dia sendiri akan bekerja, membuka jalan berkat bagi kita, membuka jalan keberhasilan bagi kita, membuka jalan kelimpahan ke dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, umat Tuhan sedang ada dalam kondisi yang sebenarnya mereka susah, sebenarnya ada dalam keadaan sulit. Tapi kemuliaan, di sini disebutkan perikopnya, kemuliaan Sion akan datang. Artinya apa? Keberhasilan akan datang, dan itu akan datang ketika mereka hidup jadi terang. Demikian juga keadaan kita hari ini. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Mungkin keadaan yang sulit. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sanggup membuka segala macam cara yang sesuai dengan kehendaknya untuk memberkati saya dan saudara. Begitu banyak orang-orang yang ketika hidup mereka di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam gereja, mereka hidup menjadi terang, hidup mereka diberkati. Saya melihat orang-orang yang ketika dalam hidupnya dia belajar hidup menjadi terang, jadi contoh di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati hidup mereka dengan cara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memberkati kehidupan mereka ketika hidupnya menjadi terang. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, firman Allah menegaskan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa? Karena kegelapan menutupi bumi saat ini, saudara. Kegelapan menutupi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin di sana ada orang-orang yang kita cintai. Mereka membutuhkan terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita siap menjadi terang, maka terang Tuhan itu sendiri yang akan terbit atas kita dan menyinari, menerangi orang-orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Kalau saya dan saudara menjadi terang, maka orang-orang itu datang kepada Tuhan. Berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Orang-orang yang kita cintai akan datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memperhatikan kehidupan saudara. Firman-Nya berkata, kelimpahan akan beralih kepadamu, sehingga engkau akan berseri-seri, sehingga engkau akan tercengang-cengang, dan akan berbesar hati atas apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan saudara. Saya percaya ke depan, ketika saya dan saudara tetap berjuang untuk hidup jadi terang, saya percaya pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya yang berjuang untuk hidup dari terang. Tuhan sendiri akan membuka pintu berkat-Nya bagi saya dan saudara. Tuhan sendiri akan membuka kelimpahan. Apa yang saudara kerjakan hari ini, Tuhan bisa memberkati apa yang saudara kerjakan. Mungkin hari ini semuanya serba sulit, tetapi Tuhan bisa membuka jalan untuk memberkati saudara. Yang menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara adalah bangkit dan menjadi teranglah. Biarkan terang Tuhan bersinar melalui kehidupan kita. Jadilah contoh bagi banyak orang. Jadilah terang bagi banyak orang. Kalau itu yang kita kerjakan, janji Tuhan menjadi bagian kita. Orang-orang lain akan dimenangkan, keluarga kita akan dimenangkan, dan berkat kelimpahan Tuhan akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Kelimpahan yang mengalir, beralih kepada saudara, yang membuat saudara tercengang dan berseri dan berbesar hati. Itu sebabnya jadilah terang dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga, saat ini kami bersyukur ya Tuhan. Kembali kami sudah belajar firman-Mu. Bahwa ketika kami bangkit dan menjadi terang, bukan saja orang-orang lain dan orang-orang yang kami cintai akan datang kepada terang-Mu. Bukan saja mereka akan mengenal terang Tuhan. Bukan saja mereka akan dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu juga berjanji bahwa berkat dan kelimpahan itu juga akan beralih ke dalam kehidupan kami, yang membuat kami berseri-seri, yang membuat kami tercengang-cengang, karena Allah membuka jalan yang paling mustahil pun Engkau sanggup membukanya bagi kami, dan kami akan berbesar hati melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Kami siap bangkit dan menjadi terang, dan biar terang-Mu bersinar melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara.
untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.